Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dinendika Putra, NPM 2140103047. Di sini saya akan merangkum materi tentang toksin biota laut. Mikroalga merupakan salah satu organisme akuatik yang memiliki kepekaan terhadap perubahan kandungan nutrien pada suatu perairan, sehingga dapat digolongkan sebagai bioindikator kualitas air. Dari Kisagar 2013 menyatakan bahwa kelimpahan biomasa alga pada suatu badan air dipengaruhi oleh konsentrasi fosfor dan nitrogen anorganik pada badan air tersebut. Nah, blooming alga merupakan istilah dari ledakan alga. Ledakan alga sendiri merupakan kondisi di mana suatu perairan baik laut, kolam, danau maupun rawa mengalami ledakan populasi alga atau cyanobacteria yang cukup besar. Permukaan kolam berwarna hijau atau permukaan laut berwarna kemerahan adalah salah satu dampak dari blooming dari alga. Hal ini dapat terjadi karena akibat adanya nutrisi yang berlebih, sehingga pembiakan menjadi sangat tidak terkendali. Nah, untuk penyebab lain terjadinya blooming alga adalah pemanasan global yang mengakibatkan suhu perairan meningkat, yang akan memicu aktivitas metabolisme alga dan mengakibatkan aktivitas pembelahan sel yang dilakukan berlangsung lebih cepat. Baik, pembuangan limbah yang mengandung juga banyak fosfat ke perairan seperti limbah deterjen rumah tangga juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya blooming alga. Pada kolam dengan warna yang sangat hijau disebabkan adanya ledakan populasi alga hijau akibat pemberian pakan ikan yang berlebihan. Pakan ikan yang berlebih akan menjadi nutrisi tersendiri bagi alga, sehingga pembiakannya sangat menjadi tidak terkendali. Ledakan alga merupakan peristiwa yang biasa terjadi di ekosistem perairan, baik perairan tawar maupun laut. Namun, sifat ledakan alga dapat berubah sangat beracun dalam kondisi tertentu. Ledakan alga beracun biasa disebut dengan harmful algal bloom atau HAB. Adapun HAB dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu red tide maker dan toxin producer. Setiap terjadinya ledakan alga, biasanya banyak ikan yang mati, yang disebabkan karena ikan akan mengalami kekurangan oksigen atau anoksia, dan ada beberapa mikroalga yang memang menghasilkan racun atau toksin. Jenis alga beracun atau harmful alga blooms atau biasa disebut HABS merupakan santapan bagi ikan dan makhluk hidup laut lainnya seperti kerang, cumi-cumi, dan sebagainya. Berbagai langkah untuk meminimalkan dampak dan perkembangan organisme berbahaya tersebut telah diupayakan. Hal tersebut dilakukan guna menjamin keamanan dari makanan laut seafood untuk dikonsumsi masyarakat luas. Untuk secara kasat mata, sulit membedakan ledakan alga yang berbahaya dengan yang tidak. Untuk mengidentifikasi sifat ledakan tersebut, alga tetap dibutuhkan uji sampel di laboratorium. Peneliti biologi kelautan berhasil mengidentifikasi adanya alga beracun di lautan. Dari 300 spesies yang ada di dunia, 35 spesies diantaranya terdapat di Indonesia tersendiri. Salah satu yang paling beracun adalah golongan Pyrodydium. Alga ini tersebar di Teluk Kau, Lampung, Ambon, serta laut antara Kalimantan dan Sulawesi. Kata Tumpak Sidabutar, peneliti Pusat Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nah, dampak blooming alga bagi ekosistem perairan. Walaupun terkesan sederhana, dampak dari adanya peristiwa blooming alga ini harus menjadi perhatian khusus, karena jumlah alga yang membludak dapat mengakibatkan risiko kematian pada berbagai macam biota laut. Kematian biota laut ini dapat terjadi karena adanya paparan toksin yang berasal dari hasil ekspresi alga. Populasi alga yang membludak tentu akan menghasilkan toksin yang banyak pula. Jika dibiarkan berlarut, hal ini tentu akan membawa kematian pada berbagai jenis organisme yang ada di perairan.
Untuk cara pencegahan blooming alga, sampai saat ini belum ditemukan cara efektif yang dapat menangani permasalahan blooming. Namun, kita selaku masyarakat yang peduli terhadap lingkungan juga dapat melakukan hal-hal kecil yang dapat mencegah terjadinya blooming alga. Salah satunya adalah dengan menggunakan berbagai jenis deterjen atau sabun yang bebas mengandung fosfat. Dengan begitu, jumlah fosfat di perairan akan semakin berkurang, sehingga peristiwa blooming alga dapat terhindari. Itu saja dari rangkuman materi toksin biota laut. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.